Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Nurlaila dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dengan NIM 2108898 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Inovasi Pembuatan Donat Substitusi Tepung Ponggol Pisang. Pesatnya perkembangan zaman sangat berpengaruh terhadap tren makanan yang ada. Olahan makanan dari tepung sudah beraneka ragam, mulai dari yang digoreng, dipanggang, hingga dikukus. Dari makanan manis, asin, hingga pedas. Hal ini menjadikan tepung terigu menjadi barang yang sangat laris di pasaran, sehingga pemerintah selalu mengimpor gandum, yaitu bahan dasar pembuatan tepung terigu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya impor gandum ke dalam negeri, maka akan membuat olahan makanan dari tepung menjadi mahal. Oleh karena itu, harus adanya alternatif bahan yang dapat diolah menjadi sumber tepung baru. Salah satunya yaitu pemanfaatan bonggol pisang yang dapat menjadi tepung kaya serat. Pisang merupakan komoditas yang banyak dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia ini. Tanaman pisang memiliki bagian-bagian seperti bagian bunga, daun, batang, buah, kulit, dan bonggol pisang yang dapat bermanfaat. Bonggol pisang merupakan salah satu bagian dari tanaman pisang yang tergolong ke dalam umbi batang. Pemanfaatan bonggol pisang ini dapat menjadi alternatif baru karena bonggol pisang merupakan komoditas yang memiliki kadar serat pangan yang tinggi. Serat pangan dapat membantu mencegah berbagai macam penyakit. Metode penelitian pada artikel ini yaitu metode eksperimen, yaitu melakukan percobaan langsung pada pembuatan donat dengan substitusi tepung bonggol pisang. Objek penelitian ini adalah donat yang disubstitusikan dengan tepung bonggol pisang. Terdapat 3 jenis variabel penelitian yang berbeda, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah substitusi tepung bonggol pisang dengan persentase 25%. Kemudian untuk variabel terikat, yaitu tingkat kesukaan produk dan kandungan gizi serat pangan. Variabel kontrol yang digunakan yaitu donat yang dibuat tanpa substitusi tepung bonggol pisang yang meliputi ukuran bahan, kualitas bahan, dan proses pembuatan di mana semua variabel dikondisikan sama. Pengujian yang dilakukan yaitu uji kesukaan dengan menggunakan panelis tidak terlatih sebanyak 15 orang. Kemudian uji kandungan serat pangan. Adapun cara untuk membuat tepung bonggol pisang menurut Saragih 2013 yaitu yang pertama, bonggol pisang dibersihkan dari kulit pelepah, kotoran yang masih menempel, tanah, akar, dan dicuci bersih. Bonggol pisang dipotong-potong dengan pisau setebal kurang lebih 0,5 cm, lalu dicuci kembali sampai benar-benar bersih. Setelah itu, bonggol pisang ditimbang 500 gram dan direndam dalam larutan natrium bisulfit 1000 ppm selama 30 menit untuk mencegah proses pencoklatan atau browning. Kemudian, bonggol pisang dikeringkan dalam oven selama 17 jam pada suhu 70 derajat Celcius hingga kering. Setelah kering, dilakukan penggilingan dan pengayakan menggunakan saringan 60 mesh hingga didapat tepung bonggol pisang. Variasi sampel produk yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 2 sampel, yaitu sampel K atau kontrol dan sampel A 25% substitusi tepung bonggol pisang. Pada indikator warna, yang paling disukai yaitu sampel K, yaitu kontrol, sampel yang tidak ditambahkan tepung bonggol pisang. Hal ini terjadi karena warna yang dihasilkan coklat muda dan tidak memiliki bintik-bintik hitam. Sedangkan warna dari sampel A, donat yang disubstitusikan tepung bonggol pisang memiliki warna kecoklatan akibat proses penggorengan dan adanya bintik hitam karena warna dari penambahan tepung bonggol pisang yang berwarna coklat kehitaman. Pada indikator aroma, sampel A substitusi tepung bonggol pisang 25% menunjukkan kriteria sangat suka dengan persentase 89%.
Menurut penelitian uji kesukaan, pada indikator aroma, penulis paling menyukai sampel A dikarenakan aroma yang dihasilkan harum dan manis. Penambahan margarin dan tepung bonggol pisang berpengaruh terhadap aroma khas dari donat. Pada indikator tekstur menunjukkan bahwa sampel A substitusi tepung bonggol pisang 25% sangat disukai masyarakat, sehingga persentase yang diperoleh yaitu 92%. Tekstur pada donat dipengaruhi oleh penggunaan telur, margarin, dan susu. Tepung bonggol pisang memiliki kandungan air sebesar 1,09%, lebih rendah dibandingkan dengan tepung terigu yang memiliki kadar air sebesar 20%. Sehingga semakin banyak substitusi tepung bonggol pisang, maka tekstur donat akan menjadi semakin renyah. Pada indikator rasa, sampel A substitusi tepung bonggol pisang 25% menunjukkan kriteria sangat suka dengan persentase 92%. Sampel yang paling disukai pada indikator rasa yaitu sampel A. Hal ini disebabkan karena rasa donat lebih gurih, lembut, renyah, dan juga terdapat rasa khas dari bonggol pisang yang pas dan tidak berlebihan. Berdasarkan hasil uji laboratorium kadar serat pangan menggunakan metode multi-enzim menunjukkan kadar serat pangan meningkat seiring dengan semakin bertambahnya substitusi tepung bonggol pisang. Serat bonggol pisang merupakan penyumbang terbesar pada kadar serat pangan donat, maka dapat disimpulkan bahwa donat substitusi tepung bonggol pisang pada indikator warna kurang disukai masyarakat. Namun, pada indikator aroma, tekstur, dan rasa, masyarakat sangat menyukainya. Kadar serat pangan pada donat substitusi tepung bonggol pisang pada sampel A 25% lebih dari 17,72%. Maka dengan mengkonsumsi donat substitusi tepung bonggol pisang akan dapat memenuhi kebutuhan serat harian masyarakat karena mengandung kadar sumber serat pangan yang tinggi. Sekian pemaparan artikel dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, dapat menghubungi email saya di bawah ini. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.